Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayu Widya Ningrum, mahasiswi PGSD FKIP UHAMKA. Di sini saya akan menjelaskan evaluasi pembelajaran dan simulasi evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada pengertian dari evaluasi pembelajaran, yakni suatu proses menganalisa, mengumpulkan, serta menginterpretasi suatu informasi secara runtut untuk menentukan sudah sampai sejauh mana tujuan pembelajaran tersebut membuahkan hasil. Agar informasi yang diperoleh tepat, diperlukan kegiatan pengukuran. Proses pemberian skor berupa angka terhadap suatu kondisi maupun gejala yang berdasarkan pada aturan tertentu. Selanjutnya ada fungsi evaluasi pembelajaran, meliputi fungsi formatif, fungsi sumatif, fungsi diagnostik, dan fungsi seleksi dan penempatan. Yang pertama, fungsi formatif. Evaluasi dapat memberikan umpan balik bagi guru sebagai dasar untuk memperbaiki proses belajar mengajar dan mengadakan program remedial bagi siswa yang belum menguasai materi ajar sepenuhnya. Selanjutnya, fungsi sumatif. Evaluasi dapat mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap materi pelajaran, menentukan angka nilai sebagai bahan keputusan kenaikan kelas dan laporan perkembangan belajar siswa serta dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga ada fungsi diagnostik. Evaluasi dapat mengetahui latar belakang siswa seperti psikologis, fisik, dan lingkungan yang mengalami kesulitan belajar. Dan yang terakhir, fungsi seleksi dan penempatan. Evaluasi dapat dijadikan dasar untuk menyeleksi dan menempatkan siswa sesuai dengan minat dan kemampuannya. Selanjutnya ada tujuan dari evaluasi pembelajaran. Yang pertama, melihat produktivitas dan efektivitas kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua, memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan guru. Yang ketiga, mengembangkan program belajar mengajar. Dan yang keempat, mengetahui kesulitan belajar siswa dan menemukan jalan keluarnya. Dan yang kelima, menempatkan siswa dalam situasi belajar sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya ada jenis-jenis evaluasi pembelajaran menurut caranya, meliputi kuantitatif dan kualitatif. Yang kuantitatif, penilaian kuantitatif berupa angka-angka. Evaluasi kuantitatif dilakukan apabila guru ingin memberikan nilai akhir terhadap hasil belajar siswa. Sedangkan yang kualitatif, penilaian kualitatif dinyatakan dengan ungkapan seperti sangat baik, baik, cukup, kurang, sangat kurang. Evaluasi kualitatif dilakukan apabila guru ingin memperbaiki hasil belajar siswa. Selanjutnya ada bentuk-bentuk evaluasi pembelajaran yang meliputi pembelajaran produk, portofolio, proyek, performance, dan tertulis. Yang pertama ada produk, evaluasi yang menilai hasil akhir dan proses, contohnya seperti mainan, pakaian, dan hasil karya seni. Yang kedua ada portofolio, penilaian melalui hasil kerja siswa yang sistematis, mulai dari pengumpulan data, penilaian, dan refleksi perkembangan kompetensi dan kemajuan siswa. Yang ketiga ada proyek, penilaian terhadap suatu tugas yang mengandung penyelidikan yang harus selesai dalam waktu tertentu. Guru memberi tugas berupa investasi dengan tahapan perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, dan penyajian data. Dan selanjutnya ada performance, pengamatan terhadap aktivitas siswa. Bentuk evaluasi unjuk kerja cocok untuk penyajian lisan, keterampilan berbicara, berpidato, membaca puisi, dan berdiskusi. Dan yang terakhir ada tertulis, berfungsi untuk memilih dan mensuplai jawaban, di mana di dalam memilih dapat berupa pilihan ganda dengan pilihan ya dan tidak atau benar dan salah. Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita belajar tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan, yang meliputi pelajaran IPS dan IPA. Kemarin kan kita sudah membahas tentang sifat-sifat benda. Lalu Ibu beri tugas percobaan yang kedua untuk menyediakan gelas yang diisi air 3/4 tinggi gelas, wadah lain transparan, dan nampan atau papan kayu. Dengan cara yang pertama, letakkan gelas yang berisi air pada permukaan yang rata dan gambarlah. Yang kedua, letakkan gelas tersebut di atas nampan atau papan kayu, perlahan miringkan nampan atau papan kayu tersebut, dan jagalah jangan sampai isi gelas tumpah. Perhatikan dengan seksama lalu gambarlah dan bandingkan dengan gambar sebelumnya. Yang ketiga, pindahkan air di dalam gelas ke dalam wadah yang lain,
perhatikan apa yang terjadi, gambarlah. Dan yang terakhir ada tuangkan air tersebut di atas tanah, perhatikan apa yang terjadi dan gambarlah. Dan di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dengan acuan percobaan kedua yang tadi. Yang pertama ada bagaimana bentuk permukaan air di gelas saat sebelum dan sesudah dimiringkan. Jadi jawabannya permukaan air di gelas saat sebelum dan sudah dimiringkan tetap datar. Yang kedua, apakah yang terjadi ketika air dituangkan ke dalam wadah yang lain? Jawabannya, air dituangkan dalam wadah yang lain akan mengikuti bentuk wadahnya dan permukaan air tetap datar. Yang ketiga, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Jawabannya, cara air mengalir yaitu mengalir dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Yang keempat, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Jawabannya, ketika air dituang ke atas tanah, maka air mengalir ke permukaan tanah yang rendah dan akhirnya meresap ke dalam tanah. Yang kelima, bagaimana cara air tersebut dapat mengalir? Jawabannya, air memiliki sifat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Yang keenam, apa yang terjadi ketika air dituang ke atas tanah? Kemanakah air itu mengalir? Jawabannya, yang terjadi adalah air menyerap ke dalam tanah melalui celah-celah tanah. Dan yang terakhir, apakah kesimpulanmu? Yakni, dapat disimpulkan bahwa air sebagai benda cair memiliki sifat yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah karena bentuknya dapat berubah-ubah mengikuti wadahnya dan dapat menyerap. Selanjutnya ada rubrik melakukan percobaan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Kompetensi yang dinilai pengetahuan siswa tentang sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Keterampilan siswa dalam melakukan percobaan sifat-sifat benda padat, cair, dan gas. Dan kemandirian siswa ketika melakukan percobaan. Di sini ada kriteria, yakni persiapan alat dan bahan, keterampilan melakukan dan mengamati percobaan, dan membuat kesimpulan. Nilainya ada 4, yakni baik sekali, 3 baik, 2 cukup, 1 perlu bimbingan. Nah, yang pertama di sini ada persiapan alat dan bahan. Jika sangat lengkap nilainya 4 atau baik sekali. Jika lengkap nilainya 3 atau baik. Cukup lengkap nilainya 2 atau cukup. Dan beberapa bahan tidak ada nilainya 1 atau perlu bimbingan. Selanjutnya ada keterampilan melakukan dan mengamati percobaan. Jika menggunakan peralatan sesuai fungsi, tidak merusak alat dan hasil percobaannya benar, nilainya 4 atau baik sekali. Jika menggunakan peralatan sesuai fungsi, tidak merusak alat, namun hasil percobaannya kurang benar, nilainya baik atau 3. Selanjutnya, jika menggunakan peralatan sesuai fungsi, alat ada yang rusak, nilainya itu 2 atau cukup. Selanjutnya ada menggunakan peralatan semaunya, nilainya 1 atau perlu bimbingan. Selanjutnya ada kriteria membuat kesimpulan. Jika benar dalam menuliskan kesimpulan atas 3 percobaan tersebut, nilainya 4 atau baik sekali. Lalu jika benar dalam menulis kesimpulan atas 2 dari 3 percobaan, nilainya 3 atau baik. Lalu jika benar dalam menuliskan kesimpulan atas 1 dari 3 percobaan, nilainya cukup atau 2. Dan salah dalam menuliskan kesimpulan dari 3 percobaan itu, perlu bimbingan atau 1. Sekian penjelasan mengenai evaluasi pembelajaran dan simulasi evaluasi pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.